Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'a adikal athhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana wa ala sahabatikal kirami humati dinika asbahu liwalaihi unwana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin Allahumma ya rabbal alamin. Semoga Allah Ta'ala panjangkan usia Habibana Tahir Asgar, usia panjangkan insyaAllah Habibana Ahmad insyaAllah, dan juga putra beliau Al-Habib Haidar, dan juga semua para habaib, kiai, para asatid, hadirin, hadirat, ikhwan, akhwat, bapak, ibu, insyaAllah dipanjangkan usianya oleh Allah, dihajat kabulkan semua hajatnya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Wabil khusus Habibana Tahir dijaga oleh Allah Ta'ala kesehatannya, dijaga oleh Allah Ta'ala dari segala mara bahaya dan segala fitnah, didekatkan kepada kebaikan, didekatkan kepada orang-orang yang saleh, didekatkan kepada insyaAllah keadilan dan keamanan sentosa insyaAllah. Allah Ta'ala jaga beliau dan anak keturunannya insyaAllah, kemudian ila yaumil qiyamah insyaAllah, min jamil fitnah wal mihnah ma dhahara minha wa ma batan ya rabbal alamin wa ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Saya cuman mendapatkan perintah untuk supaya bisa memakmurkan majelis Habibana Tahir ini dengan membahas kitab. Kalau cuma sekedar tabligh, barangkali mungkin yang disampaikan hanya itu saja. Tabligh itu kan sifatnya yang disampaikan cuma itu dan itu, taqwallah, iman billah dan lain sebagainya. Kurang begitu bisa terekam ke dalam jiwa dan benak kita nih, Bang. Jadi kalau adanya taklim menikah insyaallah, tinimbang kita cuma ceramah dan sekedar tabligh ngoten, barangkali mungkin sifat daripada taklim niku mungkin luwih caket teng jero manah kula kali panjenengan. Namun sing dibahas insyaallah mungkin kitab-kitab para salafun saleh, kitab-kitab para habaib, para kiai, kitab-kitab orang-orang yang baik, kitab-kitab yang berisi dan padat akan ilmu-ilmu syariah, ilmu-ilmu akidah. Keranten napa? Keranten karena zaman sekarang ini sudah akidah niku diporak-porandaken. Diporak-porandaken dengan akidah liberal, akidah radikal, akidah sing boten saya. Karena itu penting kita untuk menjaga akidah kita ahlus sunnah wal jamaah. Pegang akidah ini yang dibawa oleh para habaib, wali songo, para kiai, Mbah Hasyim Asy'ari. Lah niki akidahipun akidah Rasulillah. Harus kita ada di dalam titik akidah ini. Kalau sekarang tidak ada ulama yang membahasakan akidah ini kepada kita, cuman hanya sekedar di sana kartawa, akhirnya yang tontonan jadi tuntunan, yang tuntunan jadi tontonan. Kan ngoten? Gimana? Sing tontonan dados tontonan para kiai saniki dadi tontonan. Gitu. Jadi malah napa ludruk ketoprak gitu. Justru malah yang kemudian jadi pemain sepak bola atau artis-artis di ibu kota, itu yang dibikin sekarang jadi tuntunan. Jadi tuntunan mode pakaiannya, mode budayanya, mode pola pikirnya. Hingga akhirnya kalau sudah dikatakan, ya, saya teringat dengan pesan guru saya Sayyidil Habib Umar itu. Beliau pernah menukil dari Al-Habib Umar bin Sumaid, pernah mengatakan bahwa man taghayyar zayyuh taghayyarat siratuh, wa man taghayyarat siratuh taghayyar dinuh. Orang yang sudah berubah bajunya, baju ini pun apa? Sanesnya ngoten bukan? Baju itu adalah pola pikirnya, cara dia memandang, cara dia bergaul, cara dia bersikap. Itu baju, termasuk baju itu.
Wa libasut taqwa khair. Baju takwa itu lebih baik daripada cuma baju ini. Ya bukan berarti jenengan boten ngangge kelambian. Mosok teng pengajian Habib Thahir boten kelambian Habib wa libasut taqwa khair. Nah niku udo jenenge gitu. Tidak begitu, yang dimaksud adalah wa libasut taqwa adalah di mana muamalah kita, sikap kita, akhlak kita, adab kita dengan habaib, adab kita dengan cucu Rasulullah, adab kita dengan para kiai, para alim ulama, itu sekarang harus dibenahi. Maka ikhwan akhwat ingkang minulya, di pagi yang penuh dengan berkah ini kita merayakan Maulid Nabi Muhammad. Masuk tanggal 1 Rabiul Awal. Insyaallah kita ke depannya ini wallahu a'lam, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin sampai akhir bulan Maulid kita masih punya umur. Sampai kita insyaallah bisa datang haul, masih punya umur. Tapi wallahu a'lam, kita mungkin keluar dari tempat ini, mungkin saya panjang umur, jenengan yang tidak, atau jenengan yang tidak, saya yang panjang umur. Podo bib. Ya artinya insyaallah mudah-mudahan kita semua berdoa kepada Allah Ta'ala panjang umur atau tidak panjang umur. Sebetulnya kalau saya mengatakan panjang umur niku mboten becik. Sing becik niku adalah umur sing berkah. Umurnya itu 60 bib, tapi dia seperti orang punya umur 80-100 tahun. Niku sing umur berkah niku. Jadi umurnya cuma 60, tapi dia bisa berbuat seperti Imam Ghazali, bisa bikin Ihya. Umurnya cuma 54-55 tahun. Dia bisa bikin kitab Bidayatul Hidayah, Arba'inul Usul, dan yang lain. Kitab Imam Al-Ghazali, mana kitab Imam Ghazali yang tidak dipakai di pondok pesantren Jawa? Hampir semua kitab-kitab Imam Ghazali, dari Al-Wajiznya, Al-Wasid, Al-Basid, Ihya Ulumuddin dalam tasawufnya, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, kitab Imam Haddad, Da'watul Tamah, Nasaihud Diniyah, kitabnya Imam Nawawi, Minhajul Talibin, Al-Fatawa Al-Manthurah, Majmu' Syarhul Muhadzab. Semua kitab-kitab para salaf kita, baik itu yang segi fikih, tasawuf, itu akidah, alhamdulillah kitab-kitab itu sampai sekarang dipakai, dan nama mereka sampai sekarang masih kita sebut. Imam Haddad meninggal tahun sekian, 1100 sekian meninggalnya Hijriah, tapi nama Imam Haddad sampai sekarang ini kita sebut. Imam Ghazali meninggal lebih dulu, sampai sekarang nama Imam Ghazali masih kita sebut, dan begitu selanjutnya. Mbah Hasyim Asy'ari meninggal sudah tahun sekian, tapi nama beliau sampai sekarang ini masih harum namanya kita sebut. Kita bacakan dalam tahlilnya, kita bacakan dalam ratibul haddadnya, kita bacakan dalam maulidnya. Itu yang dinamakan umur yang panjang. Bukan umur yang panjang umur 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, sekian ratus tahun. Pikun pak, pikun jenengan umurnya 120 tahun, konco-konconya sudah pada meninggal dunia. Jenengan ngontang lantu rokokan karepe dhewe ngombe kopi karo teh campur jadi siji. Karena pikun. Karena itu penting buat kita minta kepada Allah Ta'ala keberkahan umur ma'asihah wal afiyah. Ikhwani akhwati ingkang minulya, saya teringat dengan satu cerita. Saya punya teman di Jakarta. Dia bilang dalam satu, ya subhanallah, ini cerita sedikit supaya kita merenung sedikit, kita juga bisa membaca keadaan bagaimana kalau kita itu doanya salah. Ya apa yang kita inginkan dari Allah Ta'ala yang sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam doa kita. Tentunya semua Allah Ta'ala yang mengatur. Itu saya punya teman mau berangkat ke Gresik. Saya punya teman ini mau berangkat haul Gresik, haul Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf. Dia bilang di dalam doanya begini, ya Allah, saya pengen pergi ke Gresik ya Allah, dengan cara apapun terserah panjenengan. Yang penting kabulkan ya Allah, saya ingin hadir haul Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf di kota Gresik, Jawa Timur. Subhanallah, dia dapat tumpangan. Kebetulan teman-temannya situ satu rombongan, ada mobil satu cukup, dia pun ikut. Subhanallah, ketika mobil itu berlabuh dan berjalan,
Sampai di tengah jalan masuk kota Saradan, macet mobilnya. Bensin habis, busi rusak, ban dua-dua beldos. Subhanallah, hingga akhirnya satu mobil semuanya turun dari mobil dan didorong. Dari Saradan kira-kira ya kurang lebih sampai 10 kilo mereka mendorong mobil itu ya bareng-bareng. 8 orang, 7 orang tuh. Katanya saya punya teman, saya doanya sama Gusti Pangeran keliru. Ya Allah, sampaikan saya ke Gresik dengan cara apapun ini. Caranya. Coba kalau saya mintanya sama Allah Ta'ala, ya Allah sampaikan saya ke kota Gresik dalam keadaan sehat wal afiah, sahalah wal jamalah. Dimudahkan, diindahkan, digampangkan. Pokok bisa sampai Gresik dalam keadaan sehat wal afiat. Nah itu mintanya sama Allah Ta'ala, saya tenanan komplit. Jangan cuma kita minta kepada Allah Ta'ala umur panjang. Umur panjang insya Allah Allah berikan kepada kita, tapi umur yang berkah ma'asihah wal afiyah. Ya, saya punya teman di kota Jakarta. Dia doa tiap hari kepada Allah Ta'ala, ya Allah, hambamu menginginkan ya Allah umur yang panjang. Umur yang panjang ya Allah. Nikmat hidupnya di dunia wal akhirah ya Allah. Subhanallah, sama Allah Ta'ala dikabulkan doanya. Lama saya tidak bertemu dengan beliau. Saya sudah waktu itu sudah lulus kuliah dari IAIN ketika itu, MIN Sunan Kalijaga. Saya lama tidak ketemu sama beliau. Saya pergi ke Hadramaut. Saya tolak ilmu dengan Sayyidil Habib Umar Haidar al-Mustafa, teman dari Habib Haidar ini, putra Habib Tahir. Tiba-tiba tercetus di benak saya ini, saya kepingin nyambangi beliau ke Jakarta. Kebetulan saya waktu itu ada di Jakarta, ada pengajian, ta'lim begitu di Jakarta, rutinan. Biasanya nyambangi ke Bonanas. Rumahnya Masya Allah, istana Fir'aun. Besar betul istana, Masya Allah, rumahnya luar biasa. Yang jaga itu satpamnya tidak satu, bisa 5, bisa 7. Tidak cukup satpam, bahkan ada herdernya, ada anjing herdernya, cukup. Subhanallah, saya bilang, ada enggak ini namanya Tuan Fulan. Oh, siapa ya? Saya teman lamanya waktu kuliah dulu waktu di Jogja. Tanyakan saja sama dia, maaf, Tuan dari mana? Saya dari Solo, saya kebetulan kepingin mau nyambangi beliau. Oh iya, tapi Tuan yang maaf, Ustaz, Tuan saya ini sakit. Oh, sakit apa? Sakit sudah lama, Tuan. Sudah 15 tahun, 20 tahun sakitnya. Ya Allah, tapi coba saya tak matur sama istrinya dulu, kata satpamnya. Subhanallah, dia matur sama istrinya. Begitu dia matur sama istrinya boleh masuk. Saya masuk sama rombongan. Masuk kira-kira Masya Allah, kamar demi kamar 9 pintu itu. Saya masuk begitu, dia sudah tergeletak ada di atas kasurnya, gak bisa berbuat apa-apa. Ngatang-ngatang, la yamutu wa la yahya. Besar mutu ngetek-ngeteke biaya. Ndak tidur, ndak hidup, ndak mati. La yamutu wa la yahya. Kasihan ini, ngatang-ngatang begitu, ya Allah. Stroke. Ndak bisa bicara. Kalaupun harus bicara dengan menulis dia dengan tangan kirinya. Bagus tulisannya. Masih bagus tulisannya. Saya datang ke situ, saya jenguk, Masya Allah, nangis dia. Dia lihat saya, dia peluk. Oh ya Allah. Dia tulis, Alwi, di mana saja kau? Saya kira kan kau sudah mati, Wi, katanya. Wah, enak mati. Subhanallah. Akhirnya disuguhkan sama istrinya itu buah-buahan, ada durian, ada ini. Kulkasnya tidak satu di kamar itu, ada 2 kulkas besar-besar kulkas. Begitu dibuka sama anaknya, kulkasnya isinya macam-macam buah-buahan, es krim, ini itu. Saya bilang sama anaknya, bapakmu boleh tidak makan itu semuanya? Tidak boleh. Lah kok ngapa disimpan di sini? Ya, nanti kami kan kadang-kadang nitili, anaknya nitili. Katanya, lah kalau tidak boleh begini, kasihan ya, bapakmu kan diiming-iming sama dengan. Separuh buahnya tak bawa, separuh es krimnya tak bawa, boleh tidak? Tak hadiahkan sama orang yang nggak punya di sana. Yang matur beb sama bapak, tak tulis. Boleh tidak es krimnya tak ambil separuh, kira-kira ada 15 es krim, 20 es krim. Durian buah-buahannya itu saya ambil, saya kresek begitu sampai mau saya bawa sedekah keluar sana di bandara sana. Gak boleh. Nanti saya makan apa katanya?
Kok nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, tetap nggak boleh. Duduk saja yang tenang saja kamu. Nggak boleh ngambil sini, nggak boleh ngambil situ. Sudah makan apa yang ada. Sambil bercanda saya mengatakan begitu. Subhanallah ya. Hingga akhirnya kemudian sudah baca doa, barangkali gini. Ingat nostalgia yang masa lampau, tidak ada senyumnya, semua tangisan. Nostalgia dia waktu belajar, nostalgia dia waktu kos, nostalgia waktu dia begini, nostalgia waktu dia begitu. Hanya tetesan air mata, dia menangis dan menangis, menangis dan menangis. Padahal saya lihat di situ kasurnya king koil, istrinya mijitin kaki kanannya, anaknya mijitin kaki kirinya, tangan kanannya temannya mijitin, tangan kirinya ada pembantu memijitin tangan kanannya, tangan kirinya. Subhanallah, sudah pokoknya kehidupan fasilitas lengkap. AC pun 4 kayak freezer. Kita masuk kamarnya kayak di dalam kulkas rasanya. Dingin bukan main. Subhanallah, singkat cerita hingga akhirnya kemudian saya mohon pamit dan saya pulang. Pulang hingga akhirnya kemudian saya diantarkan ke stasiun Gambir, saya pulang naik kereta. Sampai di kota Solo itu waktu sudah zaman itu sebelum corona, sebelum COVID-19. Sampai di kota Solo kira-kira jam 2 malam. Waktu jam 2 malam saya lihat sana kini tidak ada Gojek, tidak ada taksi, tidak ada ini, tidak ada ini. Illa cuman ada apa? Supir becak. Saya teringat istrinya si siapa? Teman saya ini, Fulan ini. Dia bilang sama saya, "Beb, tolong doakan saya punya suami. Ini sudah 15 hari sakit kayak gini, Beb, meraung-raung. Sakitnya sih sudah lama. Cuman selama 15 hari ini sakitnya dia jerit-jerit, Beb. Kenapa? Tidak bisa tidur. 15 hari nggak bisa tidur ya. Lalu bagaimana tidurnya? Ya tidurnya pakai pil. Kalau nggak pakai pil nggak bisa tidur. Itu pun tidurnya pun harus kemudian dipopok, dipijitin, baru tidur. Tidur kira-kira cuma 1/4 jam, setengah jam, bangun lagi dia. Kenapa begitu? Takut mati katanya. Ya Allah, kok tersiksa begini dia? Lah ya fasilitas ada. Mobilnya 3 loh, Beb. Dipakai semua. Enggak, Beb, cuma 1. Ya 1 tak apa ya. Udah boleh, Beb, jangan, Beb. Fasilitas semuanya ada. Tanah ada, rumah ada, mobil ada, segala macam dia punya apapun. Cuman tadi mintanya sama Allah Ta'ala diberikan kekayaan, nikmat ya Allah. Nah ini penting bagi kita. Jangan cuma itu, ma'as-sihah wal fi ta'atillah wa ta'ati rasulih fi khairin mulatin wa afiyah. Saya masuk stasiun Gambir, kemudian jalan naik kereta sampai stasiun Solo Balapan. Jam 2 malam saya tidak ada lihat siapapun di stasiun Balapan kecuali hanya 1 supir becak yang tidur angler pakai selimut sarungnya. Subhanallah, mau saya bangunkan siang, gak saya bangunkan, saya butuh. Tak bangunkan. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah dia bangun. Ternyata dia santri rupanya. Dibacakan sholawat langsung bangun. Subhanallah. Kemudian dia berkata, tadi mau kemana Ustaz? Saya mau pulang ke pasar Kliwon. Tolong diantarkan bisa? Bisa. Silakan naik. Naik ke becaknya, kemudian saya minta maaf. Yang ngapunten Bapak. Kalau tang ini panjenengan saya bangunkan panjenengan sudah tidur angler langke ben. Kalau tidur kula angler. Alhamdulillah mimpi dikawin sama bidadari ben. Masyaallah. Saya baru mau mobil itu jenengan teko ben. Baru mau mobil itu loh pada saya waktu itu. Ya Allah, saya mau dinikahkan sama bidadari, turun dari kayangan. Mimpi. Itu cuma mimpi. Cuman yang di sini saya ambil pelajarannya perbedaan antara 2 orang ini. Yang di sana itu dengan kekayaannya yang luar biasa. Ora iso turu. 15 hari nggak bisa tidur dengan nyaman dan kenyang. Dari mana dia mau bisa mimpi? Tidur aja merem aja kok angel boten. Angel. Tuturanmu angel. Ini apalagi ini teman saya juga ini yang supir becak ini ya, bukan teman, artinya sahabat, saya pernah kenal dengan dia begitu. Subhanallah, tapi dia tidur di atas geladak becak yaitu dengan angler, iler remon tidur. Ya kan? Subhanallah dia bisa mimpi bidadari. Tidur nyaman. Perbedaan antara 2 orang ini antara syukur dengan tidak syukur, antara doa dengan tidak doa. Doa kepada Allah Ta'ala itu penting.
Yang kedua, yang juga saya ingin wasiatkan di majelis yang mulia ini adalah monggo kula kalih panjenengan niku dibenahi teng jero manah niku monggo dibenahi, bareng-bareng dibenahi. Dibenahi, jangan ada kebencian dengan siapapun. Jangan ada kebencian dengan siapapun. Apalagi dengan para habaib, dengan para kiai, dengan para ulama, dengan para santri, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dibenahi. Jenengan kalau sekarang benci kepada orang lain, dari mana panjenengan bisa bertemu dengan Nabi Muhammad? Ini bulannya Rasulullah. Jenengan mau sholawat kalian Nabi Muhammad 1000 kali sholawat sama Rasulullah, tapi jenengan gak bisa membawa adabnya Nabi, gak bisa bawa sunnahnya Nabi, gak bisa bawa kasih sayangnya Nabi. Nabi Muhammad itu dikatakan wahwal abu syafiqur rahimu lil yatimi wal armalah. Wa idza ajabahu ijabah, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Diundang sama orang fakir miskin, yang pertama kali datang menuju ke tempat undangan fakir miskin adalah Nabi Muhammad. Gak pilih-pilih Nabi Muhammad, yang undang orang yang kaya, saya datang duluan. Nabi diundang sama orang fakir miskin, yang pertama kali datang itu Rasulullah. Membahagiakan hatinya orang fakir miskin itu Rasulullah. Itu sifat Nabi Muhammad. Datang dengan senyum, dengan tangan terbuka, dipeluknya itu fakir miskin, menangis itu fakir miskin. Ya Rasulullah, katanya, kalau semua orang satu jagat ini saya undang, gak ada yang datang cuma jenengan kok ya Rasulullah. Bingah hati kula niki. Rasul cuma itu. Hanya orang fakir, miskin, armalah, orang gak punya, zawil hajat, zawil faqah, itu yang diutamakan oleh Nabi Muhammad. Saking hatinya Nabi Muhammad itu gak ingin menghancurkan hati mereka. Itu watak, sifat, akhlak, adab Nabi Muhammad bukan dibuat-buat. Memang begitu Rasulullah itu tercetak. Sama Allah dihiasi dengan begitu. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Maka ikhwani, akhwati ingkang minulya, penting buat kita semua ini saat ini taruh di hati kita ini cinta kepada kaum muslimin. Cinta kepada sesama, cinta khususnya cinta kepada guru-guru kita, kepada para masyayikh kita, kepada para kiai kita. Kadang-kadang para santri menaruh satu dendam dengan gurunya. Ada sesuatu perasaan sentimen dengan gurunya. Ada perasaan kurang suka dengan gurunya. Monggo, mulai detik ini, mulai sekarang ini dibenahi, dikikis. Penyakit hati ini dikikis. Yang kedua, orang tua. Penting ibu, bapak kita. Apapun yang terjadi, ibu itu adalah ibu kita. Apa yang terjadi ayah itu adalah ayah kita. Di mana panjenengan ada, panjenengan sukses, itu karena mereka. Kita nggak tahu, mungkin kita sukses. Saya duduk, saya berdiri, ada di mimbar ini berkat doa ibu saya dan abah saya.